memanfaatkan rambut ini jatuh 3 kali penyukur. Selamat sore sahabat-sahabat tani. Hari ini saya akan membuka sungkup bibit nilam atau dederan nilam yang sudah sekitaran 11 hari saya lakukan pendederan, dan pada hari ke-11 ini saya akan membuka sungkup ini. Jadi untuk bibit ini saya sungkup khusus menggunakan plastik sungkup, namun karena untuk menghindari bibit terbakar, jadi saya tetap memberikan peneduh menggunakan daun kelapa agar tidak terkena cahaya matahari langsung. Apalagi karena cuaca saat ini kadang hujan dan kadang sekali tidak ada hujan, ya cukup lama tidak ada hujan. Nah, hari ini saya akan membuka sungkup ini. Kita lihat bersama-sama kira-kira seperti apa kondisi bibit nilam ini setelah 11 hari kita sungkup menggunakan plastik sungkup ini. Jadi pertama-tama kita buka terlebih dahulu daun-daun kelapanya. Sebenarnya yang lebih simpel menggunakan paranet ya teman-teman, karena kalau menggunakan paranet kita tidak perlu lagi mencari daun kelapa, tidak perlu lagi kita menancap-nancap seperti ini, langsung tinggal pasang. Tapi karena kebetulan juga di kebun banyak pohon kelapa, sehingga saya mencoba untuk memanfaatkan aset yang ada di dalam kebun, sekaligus mengirit biaya. Tapi kalau ada biaya lebih, tidak ada salahnya juga kalau kita juga menggunakan paranet untuk mempercepat pekerjaan. Dan tidak ada salahnya juga kalau kita memanfaatkan aset yang ada di kebun kita. Jadi selama penyungkupan ini saya cukup menyiram 1 kali saja, yaitu menyiram pada saat bibit pertama kali ditancapkan. Kemudian dalam penyungkupan ini kita upayakan supaya tidak ada kebocoran sedikit pun. Nah, untuk melihat apakah kondisi penyungkupan sudah baik, ini kita bisa lihat ada embun-embun yang menempel di plastik sungkup. Jadi supaya embun-embun ini jatuh sekaligus menyiram tanaman, tinggal kita pukul saja. Embun ini jatuh.
Kemudian untuk plastik sungkup ini bisa kita pakai berkali-kali. Plastik ini sudah digunakan 3 kali penyungkupan dengan sekarang. Kalau di wilayah saya, harga satu bendelnya itu 120.000. Tentu di wilayah teman-teman variasi harganya berbeda. 120.000 itu cukup panjang ya. Ini kan hanya saya gunakan beberapa potong saja. Plastiknya kita amankan dulu. Dan untuk penyungkupan berikutnya, kita upayakan untuk dicuci dulu supaya tidak terlalu kotor, supaya tetap transparan, sehingga cahaya-cahaya yang ada di sekitaran atau di luar sungkup bisa menyinari juga di bagian dalam. Oke, ini dia. Bibitnya segar, bugar, hijau, 100% hidup semua. Sebelumnya saya pernah mencoba untuk melakukan pembedengan, yaitu menggunakan polybag dari Aquaglass bekas. Cuman memang kita harus telaten, kita harus mengisi Aquaglass tersebut satu persatu, harus rajin menyiram, tidak boleh terlalu banyak kadar air di dalam polybag, dan kondisinya hasilnya 70% yang berhasil. Banyak juga yang mati. Ya, namanya kita juga masih belajar dan kurang pengalaman, sehingga saya juga mencoba untuk teknik ini. Teknik ini juga saya dapat saran dari sahabat-sahabat petani nilam yang lainnya. Artinya kita juga sebagai sesama hobi, terutama dalam bertani, tentu masing-masing mempunyai trik dan tata cara yang berbeda. Namun tidak ada salahnya kita mencoba semua trik-trik yang ada, dan kita bisa membandingkan kira-kira yang mana cocok kita lakukan. Nah, untuk bibit persiapan penyulaman, teknik seperti ini juga menurut saya sangat bagus. Karena walaupun misalkan kita terlambat menyiram, kondisi bibit masih leluasa untuk mencari makanan di bawah untuk akarnya. Kita lihat teman-teman, ini sudah ada perakaran ya, akar sudah ada, ini akar sudah ada 10 hari ya, 10 hari ya, dan ke 11 hari ini kondisinya seperti ini.
dia. Kemudian alat dan bahannya simple, hanya menggunakan alat parang, gergaji, tali, dan plastik. Nah, kemudian untuk bibit ini setelah kita buka seperti ini, saya juga masih ragu kalau langsung dibiarkan terbuka, sehingga sebentar kita akan sungkup kembali atau kita tutup kembali menggunakan daun kelapa supaya cahaya matahari tidak langsung menembus pada tanaman. Nanti sekitar 5 hari ke depan baru kita buka kembali sungkup daun kelapanya. Artinya ini kan masih pertama kali dibuka, kecuali kalau misalkan cuaca musim hujan dan sangat memungkinkan untuk tidak ada trik matahari yang langsung mengenai, ya kita bisa buka seperti ini saja. Namun untuk menghindari keraguan kita, sekarang kita coba sungkup kembali menggunakan daun kelapa. Artinya daun kelapa ini kita cukup kasih baring-baring saja, karena saya tidak sempat membuatkan tiang-tiang atap. Nah, cukup kita sender-senderkan saja teman-teman. Ya, demikian teman-teman untuk penyungkupan menggunakan daun kelapa. Artinya ini peneduhan sudah selesai, tinggal kita tunggu sekitaran 4 atau 5 hari ke depan baru kita buka secara total. Artinya untuk sungkup plastik sudah kita buka, artinya ini benih nilamnya sudah bisa mendapatkan udara-udara, karena kalau terlalu lama disungkup sampai 20 hari bibit akan mati dan lebam. Nah, untuk penyungkupan ini, penutupan daun kelapanya tidak perlu kita terlalu rapat, biarkan ada jarang-jarang supaya cahaya tetap bisa masuk ke bagian dalam, karena biar bagaimanapun juga tanaman tetap memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di video saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, dan bila ada masukan dan saran silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Karena sebagai petani pemula tentu saya juga memerlukan banyak bimbingan, banyak teknik dan teori-teori bertani yang baik dari sahabat-sahabat tani sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya.